Dan Nabi kata, fa idza duyyi'atil amanatu fantazir as-sa'ah. Ketika amanat keadilan sudah mulai dihilangkan, ditinggalkan, hilang, maka kata Nabi, fantazir as-sa'ah. Kemudian dikatakan para ulama, hadis tersebut kemudian dilanjutkan, kaifa idha'atuhu, bagaimana hilangnya, bagaimana amanah tadi bisa hilang, bagaimana amanah tadi bisa hilang. Sumpah Al-Quran di atas, kita disumpah, para pemimpin saat ini disumpah pakai Al-Quran di atas kepala, itu antara mulut dengan Al-Quran tak sama itu. Senyumnya beliau menunjukkan penghormatan terhadap tamu. Kemudian beliau mengatakan kepada yang datang tadi, setiap yang datang, siapapun yang datang disambut dengan baik. Kemudian beliau katakan begini, kami umat Islam, ini kata beliau, saya cuma menukil saja, kami umat Islam diperintahkan oleh Tuhan kami, diperintahkan oleh yang memiliki agama kami untuk melakukan keadilan dalam setiap perbuatan. Itu perkataan beliau. Beliau tak mengutip ayat Al-Quran. Satu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang keadilan, Ali mengatakan begini, adil itu berat, adil itu berat, tapi setiap muslim wajib mengusahakan peradilan. Setiap muslim wajib melakukan atau berbuat keadilan. Itu perkataan daripada ulama, termasuk Ali bin Abi Thalib mengatakan hal demikian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sedikit kita melirik kepada kejadian-kejadian pasca Khulafa'ir Rasyidin. Kita ambil daulah daripada Abbasiyah. Ketika daulah Abbasiyah runtuh, daulah Umayyah atau dinasti Umayyah runtuh. Runtuh dinasti Umayyah itu disebabkan karena ketidakadilan. Kemudian naik dinasti selanjutnya, namanya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu naik populer dengan ketenarannya karena ulama-ulamanya, karena yang naik ketika itu banyak ahli perang yang memang mengerti agama. Tapi pasca akhir daripada kepemimpinan superpower, jadi kerajaan superpower dalam Islam itu ada dua. Satu diantaranya Umayyah, satu lagi adalah Abbasiyah. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu saya ajak Bapak Ibu melihat atau melirik kepada kasus sejarah dulu. Nanti baru Bapak Ibu melihat pada kasus yang terjadi. Kata seorang peneliti Ibnu Hisham dalam tarikhnya, begitu juga Montgomery Ward dalam sejarah Golden Age of Islam, masa kejayaan Islam, dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah tidak ada satupun di antara para ilmuwan di muka bumi ini itu yang mengatakan bahwa dinasti Abbasiyah adalah dinasti paling lemah. Tak ada. Semua ilmuwan, baik muslim atau non muslim, baik orientalis atau non orientalis, mengakui kehebatan dinasti Abbasiyah. Tak ada yang tak mengakui. Itu semua mengakui. Ketika pengakuan tersebut menjadi satu hal yang dipegang oleh dinasti Abbasiyah, itu menyebabkan dinasti Abbasiyah agak sedikit naik kesombongan. Mereka menganggap tidak akan susah menghancurkan dinasti Abbasiyah. Betul, kerajaan superpower ketika itu, dinasti adidaya, tidak ada satupun yang mampu menggeser. Ternyata runtuh dinasti Abbasiyah itu mudah sekali. Runtuh dinasti Abbasiyah itu mudah. Ketika kerajaan Mongol, ini persaingan antara Abbasiyah dengan Mongol. Jadi Abbasiyah sudah berjaya,
muncul ketidakadilan di kalangan para pemimpin-pemimpin di akhir penguasa. Mohon maaf, saya tak nyindir siapa-siapa. Di akhir kepemimpinan dinasti Abbasiyah, di akhir kepemimpinan kerajaan Abbasiyah, muncul pemimpin-pemimpin yang tak adil, muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, muncul pemimpin-pemimpin yang memang melakukan nepotisme. Apa yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam kecil di sekeliling daripada Abbasiyah? Saya ambil Persia. Muncul kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaan-kerajaan dinasti Abbasiyah. Itu kerajaan kecil. Apa kata mereka kerajaan kecil ini? Kami sebagai orang pribumi Arab tak pernah merasakan duduk di singgasana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang merasa sakit hati dengan kerajaan atau dinasti Abbasiyah bukan orang pinggiran saya, kaum lemah yang tak mampu, kaum-kaum yang tak mampu, kaum-kaum miskin yang tak akan pernah bermimpi pun susah untuk bisa memimpin suatu kerajaan. Mereka bangun kerajaan kecil. Sehingga ketika dinasti Abbasiyah besar di tengah, dikeliling dinasti Abbasiyah ada kerajaan-kerajaan kecil Islam. Yang kerajaan-kerajaan kecil Islam ini menyoroti betapa adanya gerakan ketidakadilan yang dilakukan oleh kerajaan Islam ketika itu sebagai negara adikuasa. Saya tidak melihat persamaan kepada apapun. Bapak Ibu lihat sendiri saja. Pada masa Soeharto sudah jelas 30 tahun memimpin, akhirnya digulingkan. Sekarang pertanyaannya, ada enggak kerajaan Islam yang tak digulingkan? Tak ada. Kerajaan Islam digulingkan semua. Terutama kerajaan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Siapa yang menggulingkan kerajaan Mongol? Bayangkan keterlenaan umat muslim ketika masa kerajaan dinasti Abbasiyah, terlena dengan popularitas, terlena dengan kekuasaan, terlena dengan jabatan, terlena dengan ketidakadilan. Apa kata kerajaan Mongol? Ini manfaat kita. Ini posisi terbaik bagi kerajaan Mongol yang waktu itu hanya kecil, Pak. Kecil sekali, sedikit sekali dibandingkan dengan kekuatan kerajaan Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Apa kata mereka? Kesempatan kita untuk menghancurkan dinasti Abbasiyah. Saya ceritakan singkat tentang kerajaan Mongol. Bapak Ibu, ada namanya perbatasan India Cina. Nama daerahnya Mongol. Itu manusia paling sadis di muka bumi ini. Jadi ketika runtuh dinasti Abbasiyah, kerajaan Mongol itu, apa kata kerajaan Mongol? Jangan disisakan satu orang pun dari Abbasiyah, jangan sisakan. Bagaimana cara mereka pembunuhannya? Cara pembunuhan kerajaan Mongol terhadap dinasti Abbasiyah, pokoknya pisahkan kepala dengan badan. Kalau ada wanita hamil, bunuh. Kalau ada janinnya, bunuh. Bayangkan, kurang sadis apa? Paling sadis pembunuhan itu kerajaan Mongol. Ketika kerajaan Mongol menyabet kekuasaan itu, bagi mereka mudah ketika itu, karena waktu itu kerajaan Mongol juga kerjasama dengan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Islam yang kecil yang berada di sekeliling dinasti Abbasiyah. Alasannya sederhana. Apa alasannya? Alasannya adalah kerajaan dinasti Abbasiyah ketika itu sudah tidak lagi menjalankan sifat keadilan. Makanya bahasanya dalam fitnah Nabi mengatakan dalam riwayatnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlis yuhadditsul qaumu ja'ahu arabiyyun. Ketika Nabi berbicara kepada kaum muslim yang duduk ketika itu, datang seorang pemuda Arabiyun, orang-orang Arab juga. Faqala, dia bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Pertanyaannya kepada Nabi adalah kapan hari kiamat. Kemudian famad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi abaikan. Nabi biarkan orang yang bertanya tadi, Nabi tak lihat. Nabi biarkan, tapi Nabi tetap menyampaikan sesuatu kepada kaum-kaum yang duduk bersama Nabi. Faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha. Nabi sebenarnya mendengarkan perkataan anak muda tadi, orang Arabi tadi. Tapi Nabi sengaja pura-pura tak dengar. Nabi benci kalau ada orang yang menyela. Nabi sedang bicara tapi kemudian ada yang nyela. Itu Nabi tak suka.
Itu sifat Nabi. Seperti turunnya surat Abasa wa Tawalla. Tapi perbedaannya adalah ketika Abasa wa Tawalla itu yang bertanya orang buta muslimah, bertanya tentang Islam, sementara Nabi bercerita dengan kafir Quraisy pembesarnya. Kata Allah, belum tentu kafir Quraisy itu masuk Islam. Kenapa kau tak perhatikan orang buta tadi? Itu ceritanya. Sehingga turun ke surat Abasa wa Tawalla. Bedanya dengan ini, orang-orang Arab Muslim bertanya tentang mata sa'ah. Nabi sedang bicara. Ketika Nabi sedang bicara diserobot. Nabi tak suka. Itu sifat. Tak usah Nabi, kita aja begitu. Sedang asyik bicara, tiba-tiba ada anak nyeletuk aja kita marahi. Itu Nabi. Tapi Nabi tak marah seperti kita. Kemudian waqala ba'duhum bal lam yasma', bahkan kata sebagian riwayat mengatakan sebenarnya Nabi belum mendengarkan. Hatta idza qada hadithahu, sampai selesai perkataan Nabi, pembicaraan Nabi, kemudian Nabi bertanya, aina arahus sa'il? Siapa di antara kalian yang melihat yang bertanya tadi, siapa? Kata Nabi. Mana yang bertanya? Kata Nabi. Mana orang yang bertanya tadi? Jadi perkataan para ulama itu begini, Nabi sebenarnya mendengar tapi Nabi membenci. Artinya Nabi tidak pengen disela. Tapi pertanyaannya begini, Nabi kemudian berkata, mata aina arahus sa'il? Di mana orang yang bertanya tadi, mana? Kata Nabi. Faqala ha ana ya Rasulullah, ini saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi kata, fa idza duyyatil amanatu fantazir as-sa'ah, ketika amanat keadilan sudah mulai dihilangkan, ditinggalkan, hilang, maka kata Nabi fantazir as-sa'ah. Kemudian dikatakan para ulama, maaf, hadis tersebut kemudian dilanjutkan, kaifa idha'atuhu, bagaimana hilangnya, bagaimana amanah tadi bisa hilang, bagaimana amanah tadi bisa hilang. Sumpah Al-Quran di atas, kita disumpah, para pemimpin saat ini disumpah pakai Al-Quran di atas kepala, itu antara mulut dengan Al-Quran tak sama itu. Itu baru mulut dengan Al-Quran, apalagi mulut dengan hati, jauh balik, jauh sekali bedanya itu. Jangan ada yang tersinggung, tak boleh ada yang tersinggung, karena memang begitulah keadaan. Kemudian kata, kaifa idha'atuha, bagaimana hilangnya? Mohon maaf Bapak Ibu, ini yang menjadi peran penting dalam pertumbuhan kepemimpinan dalam dunia Islam. Apa kata Nabi? Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Ketika satu urusan diserahkan kepada yang bukan haknya, ketika satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu aja. Kata Nabi, tunggu aja kehancurannya. Kita petik. Kata Nabi, kalaulah diserahkan amanah itu kepada orang yang tak tepat, maka tinggal tunggulah kapan kehancurannya. Kita ambil contoh, Menteri Keuangan diserahkan kepada Menteri Perteknikan, itu lain tuh Pak. Tapi karena ada kepentingan, mau teknik ke, mau apa ke, tetap yang penting lu bayar. Kenapa saya berani katakan demikian? Itu kenyataan. Dinas pertanian bisa dikelola, bisa dijabat oleh seorang bukan ahli ekonomi, bukan ahli, tapi ahli dari bidang kesehatan. Nyambung tak tuh? Dia ahli kesehatan tapi duduk di pertanian. Dia ahli perbankan tapi dia bicara agama. Dia ustadz tapi dia tak ngerti politik, tapi dia bicara politik suka-suka hati. Kalau dia tak belajar, tapi kalau dia belajar tak ada salah. Yang terjadi kata Nabi di akhir zaman, yatakhalaf, berbalik, berputar kata Nabi. Kenapa? Banyak orang yang suka mengerjakan bukan urusannya. Kata Nabi di akhir zaman akan muncul kelompok di akhir zaman, manusia yang suka ikut campur urusan orang lain. Hadisnya dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Muncul manusia-manusia yang suka mengerjakan yang bukan urusannya. Urusan dia lain. Kalau urusannya masalah investasi, uruskan investasi, jangan yang lain dilakukan. Yang sekarang terjadi, semua nak ngurus.
Kita ambil contoh bagian imarah masjid. Bagian imarah masjid ada bagiannya masing-masing. Tiba-tiba ada pula bagian yang lain nak ikut campur pula urusan imarah. Berarti ada ketidakpercayaan atau ada apa? Itu pertanyaan pertama. Yang paling sederhana Bapak Ibu, mohon maaf, kelihatan di hadapan kita bagaimana amanah itu hilang. Cuma kita tak berani mengatakan kalau amanah itu hilang. Kenapa? Karena rasa takut dalam diri kita untuk mengatakan kebenaran. Kenapa Nabi katakan kalimat ini, amanah itu bakal hilang di akhir zaman, mulai hilang sedikit demi sedikit? Kata Nabi alasannya sederhana. Karena banyak di akhir zaman manusia sudah punya kepentingan. Banyak di akhir zaman manusia sudah cinta dunia. Banyak di akhir zaman manusia cinta kekuasaan. Banyak di akhir zaman itu manusia tak lagi berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Yang mereka pikirkan apa? Yang mereka pikirkan bagaimana bisa mendapatkan hidup yang mulia, dipandang oleh manusia, tapi caranya adalah tidak tepat. Sekarang kita ambil contoh. Apa contohnya amanah yang hilang tadi? Contoh amanah yang hilang itu, mohon maaf betul, zaman dulu sudah terjadi. Ketika Yazid bin Muawiyah disumpah, apa kata bapaknya? Jangan kau bunuh para sahabat ya, gitu. Tapi Yazid bin Muawiyah membunuh para sahabat Nabi. Posisi Yazid bin Muawiyah sebagai tabi'in, tapi dia berani membunuh para sahabat Nabi. Artinya dia sudah melanggar perintah ayahnya yang itu diamanahkan. Yang kedua, contoh yang lain adalah ketika Yazid bin Muawiyah diberikan amanah sebagai seorang pemimpin, tapi dia tak melakukan keadilan, justru dia yang membombardir Mekah dan Madinah. Jadi yang menghancurkan Mekah Madinah pada masa itu adalah pada masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah pada masa dinasti Umayyah. Jadi jangan salah Bapak Ibu, bukan hanya di Indonesia saja kehancuran itu. Di Mekah, di Madinah itu yang menghancurkan juga umat muslim juga. Yang menghancurkan juga umat muslim. Bayangkan dinasti Abbasiyah segitu berkuasanya bisa hancur hanya karena pada masa kepemimpinan di akhir khalifah itu mereka sungguh sangat mencari dunia. Jadi satu orang di antara pemimpin itu wajib punya rumah itu banyak dan besar. Makanya orang gila pernah mengatakan kepada Marwan, kau bangun rumah yang tinggi, kau bangun tempat yang megah, istana yang bagus. Dalam kitab Al-Uqala Al-Majanin, apa kata orang gila tadi kepada Marwan? Kau bangun rumah megah, istana megah, kau berikan fasilitas yang baik kepada para punggawamu. Tapi ketika aku bertanya kepada kuburan, tak satu pun yang menjawab. Ketawa Marwan. Mana mungkin orang kuburan itu menjawab? Apa kata orang gila tadi? Karena tak mungkin orang kuburan itu menjawab, tapi mereka tak membawa satu barang pun yang mereka miliki ketika masuk dalam kubur. Menangis Pak Marwan tuh menangis. Siapa Marwan tuh? Khalifah terbaik pada masa dinasti pada masa dinasti Umayyah, terbaik. Marwan terbaik. Tapi apa? Disindir sama orang gila. Bukan orang sehat yang ngomong, orang gila. Menangis Marwan. Apa kata Marwan? Mulai hari ini engkau akan kuangkat jadi penasehat kerajaan. Apa jawaban orang gila? Apakah engkau pengen aku menjadi gila seperti dirimu? Kata dia. Bapak bayangkan begini, mohon maaf, ini kita bayangkan. Tapi tak usahlah. Tak jadi saya bayangkan Pak. Bayangkan ketika seorang bupati berbicara begitu. Kemudian apa kata orang gila? Apa pengen aku engkau jadikan gila seperti dirimu? Kata dia. Mau diapain tuh? Saya yakin bupati itu langsung ditangkapnya orang gila, masuk ke penjara kali. Kau tak sehat kau tidak. Begini keadaan kita Bapak Ibu. Itu yang tersirat, belum lagi yang tersurat. Jadi Bapak Ibu udah lihat sendiri, banyak hal yang kemudian tidak pada posisinya. Saya sudah sampaikan jauh-jauh hari di tempat-tempat yang lain, kita sudah ceritakan betapa banyak, mohon maaf, betapa banyak hal-hal yang tidak sepadan, yang tidak seharusnya terjadi. Mengapa harus terjadi? Karena satu Bapak Ibu, kata Nabi, di akhir zaman itu akan muncul satu kelompok yang urat malunya sudah tak ada.
Ada alasannya, ada kata Nabi. Memang orang yang melakukan itu tidak punya urat malu. Kenapa? Mereka tak pernah malu pada Allah. Mereka malu pada manusia kalau mereka nggak punya jabatan. Tapi mereka tak pernah malu kepada Allah ketika mereka mengambil jabatan dengan cara pengkhianatan. Karena lawan daripada raf'ul amanah, hilangnya amanah, yang muncul apa? Pengkhianat. Yang muncul apa Pak? Pengkhianat. Pada masa ini berita, tapi ya Pak, berita pada masa Soeharto, tapi ini kan sudah berlalu, semoga tidak terjadi apa-apa. Dalam satu berita namanya eramuslim.com itu, mohon maaf Bapak Ibu, sampai seorang pengamat politik internasional itu mengatakan begini, saking pengkhianatnya Pak Soeharto waktu itu, kata beliau rela menjual, beliau rela kumpul di Swiss. Jadi ketika kumpul di Swiss itu, tahu Bapak Ibu dia kumpul di Swiss ngapain? Kumpul dengan para saudagar kaya, tempat kita menyimpan duit di bank Swiss. Tapi justru di sana dia dihinakan, dipanggil sebagai seorang pecundang. Tapi dalam tulisan itu eramuslim.com, kebenarannya wallahu alam. Tapi Bapak Ibu, munculnya pernyataan terorisme yang menganggap para kiai pengkhianat itu pada masa itu, pada masa Pak Soeharto. Jangan salah Pak, boleh buka sejarah. Saya punya buku, judul bukunya adalah Masalah PKI. Saya punya buku itu saya kira tidak banyak yang punya, dan itu resmi dari pemerintah, Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia. Dan saya kira tak banyak yang punya buku itu. Kenapa? Karena tidak boleh dikopi dan tidak boleh diperjualbelikan. Artinya dalam buku itu bercerita bagaimana, mohon maaf, bagaimana banyaknya pengkhianat negara ketika itu. Tapi mereka punya alasan. Apa alasan mereka berkhianat? Alasannya adalah mereka menganggap ada kepemimpinan yang tidak adil. Itu satu. Tapi ada alasan lain? Ada. Alasan lain itu bagian kesekian. Kenapa? Karena mereka kerjasama dengan yang lain. Kerjasama dengan negara-negara yang ingin menghancurkan negara Republik Indonesia ketika itu. Tapi itu bahasan lain daripada PKI. Artinya Bapak Ibu, memang kita disorotkan, memang kita ditampakkan dengan keadaan-keadaan pengkhianatan. Bahkan dalam satu riwayat hadis yang lain kata Nabi, ini mohon maaf betul, jangan ada tersinggung. Ini Nabi yang kata Nabi, ada orang yang tidak diajak berbicara, ada orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak Allah sucikan, bahkan mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Baya'a rajulun imaman lid dunya. Ada orang-orang yang membaiat seorang pemimpin, tapi pembaiatannya hanya karena untuk dunia. Aku berbaiat kepada si A karena aku pengen jabatan. Kalau aku tak dinaikkannya kursi itu, tidak mau aku membaiat dia. Ada yang kayak gitu Pak. Saya tak mau. Tapi begitu keadaan kita. Tapi Nabi yang mengatakan, kata Nabi, hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Baya'a rajulun imaman. Seorang laki-laki berbaiat kepada seorang pemimpin, tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Kata Nabi, orang seperti ini pelaku dosa besar, kelak menjadi seorang munafik, bahkan lawannya adalah pengkhianat. Pengkhianat. Kenapa? Nanti suatu saat dia pasti berkhianat kepada orang itu. Misal, ketika dia berbaiat kepada pemimpin si A dengan harapan mendapatkan kursi jabatan, mohon maaf, ketika dia naik tidak dikasih, kira-kira berbalik arah enggak dia itu? Akan dia katakan apa yang tidak sesuai menurut dia. Oh, si A itu aku dulu membaiatnya, aku dulu membantunya. Semua kalimat kejelekan dia akan keluar begitu saja. Dan itu keadaan kita saat ini Pak. Ini kita samakan sekarang. Keadaan kita saat ini begitu. Kita terlalu pede ketika kita datang kepada seseorang, berbaiat kepada orang lain untuk menjadi pemimpin. Tapi dengan catatan kita mengharapkan sesuatu, dosa besar. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau ada seseorang yang yang memilih pemimpin, tapi dia memilih pemimpin karena sesuatu, maka hukumnya dosa. Dosanya dosa besar. Itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau pemilihan. Kalau kita tak cerdas dalam memilih, tak selesai Pak.
Kaitan pemilihan itu bukan kaitannya antara kita dengan manusia, tapi antara kita dengan Allah, Pak. Itu ikrar. Begitu sakralnya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, tentang permasalahan ulama, apa kata Imam Al-Ghazali? Yang harus dipilih itu ulama yang harus dilihat itu ulama yang dekat dengan akhirat. Bagaimana mencari ulama yang dekat dengan akhirat? Bisa Bapak lihat ulama yang dekat dengan akhirat sekarang? Sekarang, kalau dulu mungkin bisa, kalau sekarang 1-2 mungkin bisa. Tapi lebih banyak ke akhirat atau ke mana? Itu tak tahu saya. Paham Bapak Ibu ya? Baik. Begitu Pak, kita dilihatkan oleh Allah. Sederhana kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana amanah itu diangkat atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, amanah diangkat karena nanti di akhir zaman itu isinya manusia-manusia munafik. Manusia-manusia munafik. Munafik mereka tak sama dengan munafik seperti apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Tapi salah satu sifatnya sama. Kata Nabi, idza tumina khana. Ketika mereka diberikan amanah, mereka berkhianat. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? La takhunullah war rasul. Jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul. Seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada anak istrinya, itu pengkhianat. Seorang istri tidak mau melayani suaminya, pengkhianat. Itu Allah yang kata. Makanya kata Syekh Wahbah Zuhaili, khianat itu dalam Al-Quran itu paling tidak ada 5 macam, 5 bentuk. Khianat kepada agama, khianat kepada harta, khianat kepada Allah dan Rasulnya, dan khianat kepada mujtama' masyarakat. Nah, yang terjadi saat ini yang ingin kita angkat adalah raf'ul amanah. Di sini adalah hilangnya amanah tersebut. Di sini yang dimaksud adalah banyaknya para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang kemudian mereka berkhianat terhadap amanah mereka. Banyak pemimpin-pemimpin yang khianat terhadap amanah itu banyak. Karena memang begitu kondisi akhir zaman. Karena memang begitu kata Nabi. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi tak melepaskan begitu saja. Tak Nabi lepaskan. Apa maksudnya tidak dilepaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Nabi mengatakan kepada para sahabat, di akhir zaman itu yang dekat dengan Allah dan bertakwa, itulah yang paling selamat. Itulah yang paling selamat. Bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah? Mereka beribadah dengan ilmu. Mereka beribadah dengan ilmu. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang berdasarkan agama, bukan berdasarkan akal. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu peristiwa bukan hanya solat, Pak. Yang paling besar itu bukan masalah solat. Yang paling besar peristiwa Isra wal Mi'raj itu munculnya manusia munafik yang bisa menggeser sekian banyak manusia untuk tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan turut Nabi dari Mi'rajnya, selesai Nabi melaksanakan Mi'rajnya, hampir semua kaum Quraisy tak mau beriman kepada Nabi. Yang tersisa siapa? Abu Bakar. Yang mendengarkan cerita Nabi, hampir semua rata-rata itu tak beriman kepada Nabi. Sebagian kecil ragu-ragu yang tetap beriman, kata Abu Bakar, sekalipun Muhammad berbohong, aku iman. Itu cuma Abu Bakar, Pak. Yang lain tidak. Itu masa Nabi yang berbicara. Sekarang Nabi tak ada, disumpah pakai Al-Quran di atas kepala, 100 janji 1 yang terlewatkan. Bayangkan, Pak. Jadi jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Allah. Kalau kita berharap kepada manusia, hancur, habis kita. Sekarang kita punya pemimpin, calon pemimpin 3. Jangan ada yang mengeluh-elukan ketiga-tiganya. Jangan ada. Karena mereka manusia tidak sama seperti Nabi. Karena mereka manusia tak sama seperti para sahabat. Karena mereka bertiga tak sama dengan tabi'in.
Yang keterlaluan lagi adalah ketika kita mengeluh-elukan mereka layaknya seorang Tuhan, seakan-akan Tuhan menjawab semuanya. Pak, hati-hati, ini kaitannya akidah, rusak akidah kita, Pak. Saya tak mau, jangan sampai kita mengeluh-elukan berlebihan, Pak. Bahaya itu, Pak. Yang satu begitu dia, yang satu kuat juga, sampai ada yang pingsan, mati dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Cuma 5 tahun, habis itu awak masuk niako lagi. Paham Bapak Ibu ya? Jangan gara-gara manusia rusak akidah kita. Kita berharap kepada Allah, bukan kepada manusia. Kaitan keimanan kita kepada Allah, bukan keimanan kepada manusia. Maka wajar kata Nabi, mohon maaf, wajar ketika pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika dibaiat oleh Talhah, Zubair bin Awam, kemudian dibaiat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Apa kata Ali? Aku tak pengen jadi pemimpin. Ketika aku naik jadi pemimpin, bebanku tuh bertambah, bukan semakin berkurang, kata. Semakin berat, tak bisa tersenyum. Cari para sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin yang 4 orang. Siapa yang dibaiat kemudian tersenyum? Tak ada, satu pun tak ada. Termasuk Al-Hasan, termasuk Muawiyah. Tidak ada satu pun di antara mereka yang tersenyum. Baca sejarah, Pak, tak ada, Pak. Mereka dibaiat menangis. Sultan Abdul Hamid ketika diminta menjadi sultan, menangis. 1 hari saja lidahnya tidak berselawat, datang Nabi dalam mimpinya. Tapi bukan dalam mimpi dia, dalam mimpi orang lain, hanya untuk mengingatkan berselawat kepada Nabi. Bayangkan, Pak. Jadi harus kita perhatikan. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika Nabi berkata, berarti sudah jelas dong Pak Ustadz, akhir zaman itu isinya manusia-manusia pengkhianat saja. Sudah jelas dong Nabi yang berkata. Kalau Nabi berkata kan gak mungkin bohong. Betul. Makanya di akhir zaman kata Nabi yang dibutuhkan adalah manusia cerdas. Manusia cerdas. Apa maksudnya manusia cerdas? Yang dibutuhkan manusia cerdas itu cerdas beragama, bukan cerdas dengan akal. Kenapa? Karena ketika manusia cerdas dengan akal mudah dikelabui. Tapi ketika mereka cerdas dengan hati, dengan iman dan agama, selamat dunia akhirat. Apa contohnya? Mohon maaf, apa contohnya? Contohnya kata Nabi, dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebutkan, dalam fikih siasah juga disebutkan. Kemudian Fiqhud Daulah Syekh Yusuf Al-Qardawi juga mengatakan, Al-Ahkam As-Sultaniyah Al-Mawardi juga mengatakan demikian. Carilah pemimpin yang betul-betul memegang amanah. Mohon maaf, memegang amanah di sini itu bukan janji. Memegang amanah di sini bukan janji. Tapi kan kita tak bisa membuktikan dia bagaimana. Kita tak bisa membuktikan apakah amanah itu terjalankan atau tidak. Setidaknya tolak ukurnya satu saja. Bagaimana posisi dia dengan masjid. Posisi dia dengan masjid. Tidak ada satupun di antara para sahabat Nabi dan tabi'in yang mereka ketika dibaiat meninggalkan masjid. Tak ada. Saya tak pernah dapatkan. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Seburuk-buruknya pemimpin pada masa dahulu itu tidak ada yang meninggalkan masjid. Tak ada. Yazid bin Muawiyah yang terkenal sebagai pemberontak itu salatnya di masjid. Salatnya di masjid. Tapi sebagian ulama mengatakan di akhir hidupnya dia sempat, di akhir hayatnya dia sempat bertobat. Lain riwayat yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi berani mengatakan permasalahan fantazir sa'ah, ketika hilangnya amanah, keadilan, itu kaitannya akan muncul manusia-manusia pengkhianat. Ketika manusia-manusia pengkhianat yang akan muncul, kata Nabi, maka yang paling bisa kita kerjakan saat itu, kata Nabi, merujuk kepada ayat Al-Quran, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi kata Nabi kuncinya cuma satu. Orang yang selamat di akhir zaman itu orang yang cerdas dengan ketakwaannya. Jadi dengan hati Pak, dengan iman. Bapak mau jadi apapun silahkan, mau jadi RW kek, mau jadi RT kek, silahkan, tak ada masalah. Justru mohon maaf, yang dianjurkan adalah ketika semua para pemimpin atau para calon pemimpin itu busuk semuanya, buruk semuanya,
maka kita diwajibkan, di antara ulama-ulama itu diwajibkan untuk maju sebagai orang yang bisa menandingi mereka. Kalau juga tidak ada, cari di antara sekian banyak yang buruk-buruk itu, mana yang paling sedikit keburukannya. Begitu Pak. Allah tak semudah itu Pak, tak semudah itu meninggalkan umatnya. Kalimat ini berkaitan dengan keadaan Pak, karena tidak satu orang. Mohon maaf Pak, ketika piagam Madinah itu dibentuk, apa kata Nabi? Mohon maaf, ini ketika piagam Madinah, Nabi katakan kalau ada di antara orang muslim yang mengganggu non muslim, dan mereka berada dalam naungan kita, orang yang itu yang akan saya perangi, kata Nabi. Berhadapan dengan saya, kata Nabi. Coba bayangkan, Nabi tidak memilah amanah itu bukan untuk umat muslim saja. Ketika Nabi seorang pemimpin, amanah itu tidak diberikan kepada umat muslim saja, tapi kepada semua umat manusia. Itu yang disebut dengan equilibrium namanya, atau ekosistem terbentuk Pak. Makanya mohon maaf kata Nabi, kalau ada nabi setelahku, itu yang berhak jadi nabi bukan yang lain, bukan Abu Bakar, tapi yang berhak menjadi nabi ketika itu adalah Umar bin Khattab. Saking ditakutinya Pak, Nabi disegani orang, Umar bin Khattab ditakuti orang. Bahkan dalam buku Michael Hart itu, Umar bin Khattab masuk salah satu muslim yang paling berpengaruh di dunia. Itu masuk Umar bin Khattab. Nama Umar bin Khattab itu masuk. Dan 101 umat muslim yang paling berpengaruh di dunia, nomor 1 baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nomor 2 Umar bin Khattab, nomor 3 baru Abu Bakar Pak. Paling berpengaruh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Maka kami berharap dari apa yang kita pelajari, masalah amanah itu bukan masalah satu orang, tapi amanah adalah permasalahan kita semua. Kita yang mengetahui apakah amanah itu kita angkat. Kalau kita tak mau melihat orang itu pengkhianat, maka jangan jadikan diri Anda pengkhianat. Jangan dijadikan diri kita pengkhianat terhadap amanah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.